Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya kematian malah bisa melahirkan kehidupan? Aneh kan? Atau gimana penderitaan yang paling dalam justru bisa ngasilin buah yang paling manis? Nah, ini nih paradoks yang luar biasa banget yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Sebuah prinsip yang ya radikal banget dan jadi intinya iman kita. Yuk kita langsung aja lihat ke sumbernya. Yesus sendiri bilang, dan ini ditekankan banget ya, 2 kali. Sesungguhnya, sesungguhnya, atau amen, amen. Ini tuh cara dia buat bilang, dengerin baik-baik ya, ini penting banget, ini kebenaran mutlak. Jadi ini bukan sekedar saran atau masukan, tapi ini tuh hukum spiritual yang jadi dasar dari semuanya. Kalau nggak ada kematian, ya nggak akan ada kehidupan yang berlipat ganda. Nah, disinilah letak paradoksnya. Coba deh pikirin, dunia kan ngajarin kita buat bertahan hidup, buat menang, jangan pernah nyerah. Tapi prinsip dari Tuhan ini justru kebalikannya. Kalau mau dapat hidup yang sejati katanya, harus ada yang mati dulu. Benar-benar ngelawan logika dan intuisi kita banget kan? Oke, jadi prinsip biji gandum ini tuh bukan cuma teori kosong loh. Ini benar-benar ditunjukin secara sempurna di satu momen penting dalam sejarah, yaitu di salib Kristus. Biar kita benar-benar ngerti, yuk kita coba lihat peristiwa ini dari 3 dimensi yang berbeda. Dimensi yang pertama dan paling dasar banget, salib itu bukan mitos. Bukan juga sekedar cerita simbolis. Ini tuh peristiwa nyata, fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Ada catatannya, kejadiannya di Yerusalem sekitar tahun 30 Masehi. Urutannya jelas banget. Yesus itu benar-benar mati secara fisik. Lalu dia dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit secara fisik. Alkitab bahkan sampai pakai kata khusus, ebhapax, buat negasin kalau kejadian ini tuh final, artinya sekali untuk selamanya. Jadi pengorbanannya itu udah sempurna, udah selesai, gak perlu diulang-ulang lagi. Titik. Oke, itu tadi dimensi sejarahnya. Sekarang kita masuk ke dimensi yang kedua, dimensi teologis. Kalau salib itu fakta sejarah, terus apa artinya buat kita? Apa dampaknya? Nah, ternyata ada 4 hal luar biasa yang terjadi buat kita semua di kayu salib itu. Yang pertama namanya justifikasi atau pembenaran. Coba bayangin, ini kayak di pengadilan. Ini adalah tindakan hukum dari Tuhan, di mana Dia bilang kita benar. Bukan karena kita baik atau sempurna, sama sekali bukan. Tapi karena kebenaran Kristus itu ditransfer ke rekening kita. Yang kedua, rekonsiliasi. Gara-gara dosa, ada jurang yang dalam banget antara kita sama Tuhan. Nah, lewat salib, jurang itu dijembatani. Hubungan yang tadinya rusak, putus total, sekarang dipulihkan lagi. Kita bisa nyambung lagi sama Bapa. Ketiga, redempsi atau penebusan. Ini ibaratnya kita tuh budak yang terikat sama dosa. Terus, Kristus datang dan bayar harga lunas buat nebus kita pakai darahnya sendiri. Hasilnya, kita bebas. Kita nggak lagi jadi budak dosa. Dan yang keempat, ini agak dalam nih konsepnya. Namanya propisiasi. Gini, Tuhan itu kan kudus, suci banget, jadi Dia itu adil dan murka sama yang namanya dosa. Nah, di kayu salib, semua murka yang adil itu ditumpahkan sepenuhnya ke Kristus. Jadi buat kita yang percaya sama Dia, udah nggak ada lagi murka yang tersisa. Semuanya udah ditanggung. Biar gampang ingetnya, kita pakai analogi ruangan aja ya. Justifikasi itu kejadiannya di ruang pengadilan. Rekonsiliasi itu di ruang keluarga. Redempsi di pasar budak. Dan propisiasi itu di ruang hakim. Keren ya, 4 tindakan di 4 lokasi berbeda, semuanya terjadi di satu peristiwa salib. Dan semuanya itu buat kita. Nah, setelah kita paham apa yang Kristus sudah lakuin buat kita, sekarang fokusnya geser nih, ke kita. Ternyata ada juga salib yang harus kita pikul. Ini nih dimensi ketiga, dimensi yang sifatnya personal banget dan sangat praktis buat kehidupan sehari-hari. Coba perhatiin deh, kata kuncinya di sini.
setiap hari. Jadi, ini bukan acara sekali seumur hidup ya. Ini tuh gaya hidup, sesuatu yang terus-menerus. Memikul salib itu artinya kita sadar milih untuk matiin ego kita, keinginan kita sendiri, demi bisa ngikutin Kristus. Jadi, kalau salib itu ibarat biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, maka kebangkitan itu adalah waktu panennya. Kematiannya itu nggak sia-sia, justru menghasilkan buah yang luar biasa banyak. Nah, kita bakal lihat 5 di antaranya. Ada 5 buah yang keren banget. Nanti kita akan lihat gimana kematian satu orang bisa ngasih kehidupan buat miliaran orang. Terus gimana kita bisa dapat hidup yang benar-benar baru, gimana identitas kita jadi kuat tak tergoyahkan, gimana kita dapat kuasa buat ngalahin dosa, dan juga punya harapan yang bahkan lebih kuat dari kematian itu sendiri. Yuk kita kupas satu-satu. Coba ingat lagi ayat yang tadi, Yohanes 12:24. 1 biji gandum mati, hasilnya banyak buah. Nah, Yesus itu kan 1 biji itu. Dia mati, dia bangkit, dan lihat deh hasilnya sekarang. Miliaran orang ngikut dia selama 2000 tahun ini. Jadi prinsip multiplikasi lewat kematian itu benar-benar terbukti kan? Nah, pertanyaannya sekarang buat kita. Prinsip tadi itu bisa kita terapin langsung. Coba deh kita pikir, kira-kira ego apa atau zona nyaman mana atau mungkin dosa apa yang perlu kita matiin hari ini supaya hidup kita ini bisa lebih berbuah buat orang lain. Buah yang kedua, hidup baru dalam Kristus. Kebangkitannya itu ngasih kita hidup yang baru. Kata Yunani aslinya itu kainos, yang artinya bukan cuma sekedar diperbarui atau diperbaiki, bukan. Ini tuh baru secara kualitas, benar-benar beda dari yang lama. Ibaratnya kita jadi ciptaan yang total baru dari dalamnya. Kalau kita ini beneran ciptaan baru, ya pasti ada buktinya dong. Coba kita cek diri sendiri, ada nggak perubahan di cara kita mikir, di motivasi kita ngelakuin sesuatu, atau bahkan di tujuan hidup kita. Nah, ini semua tuh bukti nyata kalau ada transformasi yang sedang terjadi di dalam kita. Buah ketiga ini juga keren banget, identitas yang tak tergoyahkan. Di Galatia 2 ayat 20 kan dibilang, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wah, ini revolusi identitas. Diri kita yang lama itu udah mati bareng Kristus. Jadi identitas kita sekarang bukan lagi ditentukan sama apa yang kita capai, apa kegagalan kita, atau kata orang lain. Bukan. Identitas kita sekarang ditentukan oleh siapa yang hidup di dalam kita. Lanjut, buah keempat, kuasa atas dosa dan maut. Kemenangan Kristus atas maut itu bukan cuma janji buat nanti pas kita di surga loh, tapi itu adalah realita, kekuatan yang bisa kita akses sekarang. Maut udah nggak punya kuasa lagi atas Kristus. Dan karena kita ada di dalam Dia, kita juga punya akses ke kuasa yang sama untuk menang lawan dosa setiap hari. Dan yang terakhir, buah kelima, pengharapan yang melampaui kematian. Alkitab nyebut Kristus itu yang sulung dari antara orang mati, atau pakai istilah Yunani, aparche. Tahu nggak artinya? Ini istilah pertanian buat buah pertama yang dipanen. Jadi kebangkitan Kristus itu kayak buah pertama, yang jadi jaminan, jadi bukti kalau sisa panennya, yaitu kita semua yang percaya, pasti bakal ikut dibangkitkan juga. Jadi kematian itu bukan akhir, bukan titik. Nah, jadi semuanya ini balik lagi ke prinsip awal tadi. Seluruh konsep salib dan kebangkitan yang besar ini, intinya ada di metafora sederhana tentang biji gandum. Dan prinsip ini berlaku banget dalam keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Sebagai penutup, ada 2 pertanyaan nih buat kita renungkan bareng-bareng. Nggak perlu dijawab buru-buru, tapi coba dipikirin baik-baik ya. Pertama, biji gandum apa, mungkin ambisi, rencana, atau zona nyaman, yang Tuhan minta untuk kamu jatuhkan ke tanah saat ini, supaya bisa berbuah lebih banyak. Dan yang kedua, dari kelima buah kebangkitan tadi, buah yang mana sih yang paling kamu butuhkan dalam hidupmu sekarang, dan kenapa? Yuk kita diskusikan bareng.